Perkenalkan, nama saya Graciela Simbolon dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data manipulation language. Pengertian data manipulation language itu adalah database SQL melibatkan penggunaan perintah dasar SQL untuk melakukan operasi seperti select, insert, update, dan delete. Terus select. Perintah select digunakan untuk mengambil data dari tabel dalam basis data. Nah, kita bisa menggunakan perintah select untuk memilih kolom mana yang ingin ditampilkan dan mengatur kondisi untuk memfilter hasil. Ini contohnya, Bu. Terus yang kedua itu ada insert. Insert digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Kita perlu menentukan nilai untuk setiap kolom yang ingin kita masukkan, seperti ini. Terus ada update dan delete. Nah, perintah update ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Kita bisa dapat mengatur nilai baru untuk kolom yang ingin kita atur dan perbarui, seperti mengatur kondisi untuk memilih baris yang ingin diperbarui. Sementara untuk delete itu digunakan untuk menghapus data dari tabel. Kita dapat mengatur posisi untuk memilih baris yang ingin dihapus. Namun perlu diperhatikan itu kita harus hati-hati menggunakan perintah delete karena data yang dihapus tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, ini contoh update dan ini contoh delete. Tuh, dan ada contoh lain dari DML juga. Ini ada update, ada delete-nya juga. Selanjutnya query table. Query table adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data dan menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam database relasional. Nah, query table ini umumnya menggunakan perintah select beserta klausalnya pendukung lainnya seperti select from, where, order, by, limit, atau fetch. Ini dia contohnya. Contoh kalau yang pakai order by dan order by juga. Terus selanjutnya select digunakan untuk menentukan kolom data yang ingin ditampilkan. Penggunaannya untuk mengambil seluruh data, mengambil kolom tertentu. Ini seperti ini apanya. Terus yang ketiga itu ada where. Where itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Ini contohnya. Terus ada order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil query. Ini contohnya. Terus habis itu ada limit. Limit digunakan untuk membatasi jumlah baris data yang ingin ditampilkan. Ini contohnya. Selanjutnya data integrity. Itu adalah konsep dalam basis data yang memastikan bahwa data yang disimpan akurat, konsisten, valid, dan dapat dipercaya selama siklus hidupnya. Dalam SQL, data integrity dijaga melalui constraint atau aturan yang ditetapkan pada tabel. Baru ini ada entity integrity-nya. Itu memastikan bahwa baris data dapat didefinisikan secara unik. Biasanya menggunakan primary key dan tidak boleh bernilai null. Ini dia. Terus habis itu ada referential integrity, itu memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten melalui foreign key. Ini contohnya. Terus ada domain integrity, yaitu memastikan bahwa nilai data berada dalam rentang tipe dan format yang benar. Penggunaannya membatasi tipe dan panjang data menentukan nilai defaultnya. Seperti ini contohnya, Bu. Ini. Terus habis itu ada join clause, itu digunakan dalam SQL untuk menggabungkan baris data dalam dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi relasi, biasanya kolom kunci. Nah, ini ada inner join, menampilkan data yang memiliki kecocokan di kedua tabelnya. Nih, Bu. Terus ada left join, menampilkan seluruh data dari tabel kiri meskipun tidak ada kecocokan di tabel kanan. Terus ini ada right join, menampilkan seluruh data dari tabel kanan meskipun tidak ada kecocokan di tabel kiri. Cross join itu menampilkan seluruh data dari tabel kanan meskipun tidak ada kecocokan di tabel kiri. Kalau full join menampilkan seluruh data dari kedua tabel baik yang cocok maupun tidak. Terus ini ada advanced query, adalah teknik query SQL lanjutan yang digunakan untuk menangani pengolahan data kompleks seperti perhitungan agreed, subquery, pengelolaan data, dan pengujian kebenaran data. Nah, ada equate function, adalah fungsi SQL untuk mengelola banyak baris data menjadi satu nilai. Seperti ini contohnya, Bu. Terus habis itu ini ada group by, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu.
Ada subquery adalah query di dalam query, access atau net access digunakan untuk mengecek kebenaran data. Ini dia. Dan ini contoh yang lainnya. Baik, terima kasih dari saya, Bu. Terima kasih.